Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bisanadil mutasili ila imamil mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'amihi wa barakati ulumihi wa bifudli daraini amin qala radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Al-fa'idatus tsaniyatu, adapun faedah kemanfaatan yang kedua yang diperoleh oleh al-imam Musyabah kemarin Musyabah dibuka dan kita masih jiro nih ngaji kita Imam Hatim Al-Ashab katakan tu hasol tu tamaniyata mundu talatina sanatan atau memperoleh 8 faedah. Ini yang keduanya. Faedah yang kedua yang diperoleh oleh Imam Hatim Al-Ashab, kata beliau, anni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jam'i hutamid dunya thumma yumsikuhu qabidan yadahu alaihi. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Fabadaltu mahsuri minad dunya liwajhillahi ta'ala wa qaraqtuhu bainal masakini liyakuna zukhran li indallahi ta'ala. Faedah yang kedua, faedah yang ketiga ya. Faedah yang ketiga yang diperoleh Imam Hatim Al-Ashab atas satu hadis dari gurunya yang bernama Syu'aib Al-Balkhi. Kata beliau, anni ra'aitu kulla wahidin minan nasi, sesungguhnya aku telah melihat tiap-tiap orang daripada manusia, yas'a, dia berusaha, fi jam'i, di dalam menghimpun, di dalam mengumpulkan, utami, materi-materi ad-dunya, materi dunia. Jadi yang dilihat oleh Imam Hatim Al-Ashab, di mana manusia sibuk semua pada mengumpulin materi dunia, harta benda dunia dikumpulin, udah kumpul, tsumma yumsikuhu, kemudian orang itu menahannya, qabidan, keadaannya menggenggam. Kalau orang Betawi bilang dikekepin aja tuh materi dunia, harta benda dunia dicekolin aja, yadahu, pada tangannya, alaihi, atas hartanya. Ya, artinya kikir, pelit, medit, harta dikumpulin, ini materi dia kumpulin semua, udah kumpul dia tahan, gak mau dikeluarin. Melihat banyaknya orang masa itu seperti itu, kata Imam Hatim Al-Ashab, fata'amaltu, lalu aku merenung, fi qauli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Surah An-Nahl
9 tunang. Ma indakum, tiada sesuatu di sisi kalian yanfadu, akan lenyap, ya. Apapun yang ada di sisi kalian, kita semua yang kita punya akan habis. Wa ma indallahi baqa, dan sesuatu yang ada di sisi Allah kekal. Nah, ini bila kita korelasikan dengan faedah yang pertama, ya, mana faedah pertama? Yuk kita lihat sebentar. Faedah pertama tuh, inni nadartu ila khalqi fara'aitu falikulli minhum mahbuban wa masyuqan yuhibbu wa yakshuku wa ba'du dalikal mahbubi yusahibuhu ila maradil maut. Orang pada saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, saling kangen-kangenan, saling rindu-merindui. Ya. Tapi ketika kita mati, apakah yang sayang ikut mati? Apakah yang kita cinta ikut mati? Apakah yang mencintai kita mau ikut mati? Wa ba'duhu ila sabil qabri, paling ya mereka yang kita cintai, yang kita kagumi, yang kita rinduin, paling nih antar kita sampai pinggir kubur. Ya, sampai pinggir kubur tuh kita dilihatin aja waktu diurut. Waktu kita udah direbahin, di dinding ari-ari, kali pocong dibuka, dilihatin aja di pinggir. Anak kita ngeliatin, kawan kita, sahib kita ngeliatin. Mau masuk? Ya, harta yang kita sayangi, yang kita kumpulin itu capek-capek. Sumayat yaqulu wayat tuku. Udah Nabi dikubur, yang lain pergi pulang. Jangan anak kita sendiri, istri kita sendiri pulang. Udah kita tinggalin tuh apa yang kita senengin di dunia, yang kita senengin di rumah kita tinggal. Batu cincin ikut. Enggak. Faridan wahidan, dalam keadaan sendiri, seorang diri, wahidan. Wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi, dan tidak ada yang akan masuk ke dalam kubur bersamanya. Ya, satu pun. Pada pulang semua. Nah, ini yang direnungkan pada fakar tuh. Lalu aku renungkan, aku berpikir, yang ikut masuk siapa tuh? Nah, bahwa fama wajatu ghairul amali shalih, yang ikut masuk amal kok amal saleh. Makanya ibu-ibu kalau ngaji tuh aneh temen tuh, belum ngaji sambil nunggu pada datang dia nyanyi dulu, nyanyi qasidah. Antar jenazah 4 perkara, gitu kan? Dia kan tanya ibu lah. Anak dan istri, sanak saudara, tinggallah amal. Nah, ibu-ibu tanya tuh 4 pulang pergi, tinggal amal yang ikut masuk. Itu pelajaran aja buat kita. Yang pertama ya. Jadi kaitannya tuh sama yang ketiga, kaitannya ma indakum, ya, sesuatu yang ada di sisi kalian yang padu akan binasa, akan wa ma indallahi baq, dan sesuatu yang ada di sisi Allah kekal abadi. Artinya apa? Amal saleh. Babadaltu maksudi minad dunya liwajhillahi ta'ala. Babadaltu, maka aku mendermakan mahsuli, penghasilanku, minat dunia, daripada dunia, liwajhillahi ta'ala, dia dermakan semata-mata karena Allah Ta'ala.
Fafarraqtuhu, lalu aku membagikannya penghasilanku bainal masakin, mana untuk orang fakir, mana untuk orang miskin, dibagiin, dipos-posin. Ya, untuk apa? Ya una zukro li, agar supaya menjadi zukro, simpanan di diriku indallahi ta'ala, di sisi Allah. Nah, ini yang dikatakan rezeki yang hakiki. Ya, kalau berupa uang kita yang abadi, nah itu yang kita dermakan. Makanya mohon maaf, kalau ada rezeki ingat tuh, sama fakir miskin, ya, sama anak yatim, yang kita bakal mati, yang ikut masuk ke dalam kubur. Al-fa'idatul rabi'atu, adapun faedah yang keempat yang diterima oleh Imam Hatim Al-Ashar, anni ra'aitu, sesungguhnya aku telah melihat ba'dal khalqi, sebagian makhluk, zonna syarafahu wa izzahu, yang menyangka bahwa kehormatan dirinya dan kemuliaan dirinya fi kathratil aqwa, terdapat pada banyak pengikut. Ya, ini sudah terjadi, saudara. Kita lihat, mohon maaf, habaib, ulama, kiai yang pengikutnya banyak, dia merasa dirinya paling mulia. Yang punya banyak pengikut merasa dirinya paling terhormat. Wal asyairi, ya, sanak kerabat, sanak saudara, faktar robi, padahal itu menipu daya mereka. Ya, semakin banyak orang yang memuji kita, sebenarnya ujian. Apakah dibalik pujian, dibalik sanjungan makhluk, ya, kalau bahasa kita GR nggak? GR, nah, di mata Allah nggak ada ini. Makanya ulama-ulama terdahulu kalau dipuji sama murid-muridnya nangis. Ya, mengapa nangis? Balik bertanya, apakah sudah pantas? Apakah layak pujian sanjungan diberikan? Yang layak dipuji, yang layak disanjung hanya Allah. Makanya dikatakan la mufti sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsi walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita. Allah dipuji nggak berubah. Kalau kita dipuji, ini yang sebelah nih. Yang orang bilang GL. Kalau orang GL kan pujinya yang sebelah. Nanti begitu. Tapi kalau dicaci, nggak redo. Karena cari guru yang dicaci muridnya, dia redo, dia cari kalau ada. Ada nggak? Ya kurang saya gitu dicaci, pas kembali caci, apa-apa. Belajar membuang banget. Nah, apa? Enggak, itu mah tafsir. Makanya kalau mau begitu cari yang guru gitu. Enggak ada. Wa za'ama akharuna, dan telah menyangka yang lainnya, anamu, bahwasanya fi tharwatil amwal, ya, bahwasanya kemuliaan, kehormatan diri, ya, fi tharwatil amwal, dalam hal melimpahnya harta orang kaya. Makanya mohon maaf nih, kadang-kadang kita mantan seseorang sebelah mata. Bisa jadi orang dimuliakan, orang dihormati karena hal. Coba ada orang-orang kaya yang ada di sini, dihormati nggak? Salah. Berarti kehormatannya karena harta. Emang itu yang berlaku.
Wa kathratil aulad, juga banyaknya putra pun banyak anak yang menyebabkan kemuliaan, kehormatan. Bukan. Ya, bukan. Justru sebaliknya, orang yang banyak ibadah, dia nggak mulia secara langsung di hadapan makhluk, nggak jadi masalah. Mereka tukang ibadah makhluk, tapi dia mulia di hadapan Allah. Pilih mana? Mulia di hadapan Allah apa hina di hadapan makhluk? Mulia di hadapan Allah. Biarin kita hina di depan Allah. Tuh makhluk mau menilai, mau monten kita dengan nilai berapapun nggak jadi masalah. Tapi kalau udah Allah yang memuliakan kita, nah ini yang harus kita cari. Solehan, ya. Makanya kalau kita gampang sih menilai kesolehan seseorang itu bukan karena banyak ibadahnya sebenarnya. Kalau kita kan umumnya orang yang rajin ibadah dibilang soleh, rajin sholat, rajin ngaji dibilang soleh. Padahal gampang. Kalau menurut bahasa agama istilahan al-qaimu fi huquqillah wa huquqi fi ibadih. Soleh itu orang yang mendekatkan nilai-nilai kehambaannya kepada Tuhan, dan orang yang menegakkan nilai-nilai kehambaan sesama hamba. Baru soleh. Lalu nilainya gimana? Tanya tetangganya. Jangan tanya banyak sholatnya, banyak taninya. Jangan tanya baik lama baca Qur'annya, lama rukunya. Tanya tetangganya, judes nggak? Tanya, kesimpulan judes nggak? Kalau judes, belum soleh. Kenapa? Tuh al-huququ fi ibadi. Jadi kalau sekedar nilai kehambaan terhadap Tuhan dia laksanakan, tetapi nilai hamba sesama hamba belum dilaksanakan, belum soleh. Ya namanya. Anda juga punya guru soleh. Jadi soleh orang. Enggak? Ya. Jadi yang namanya soleh itu al-huququ fi ibadillah. Orang yang menegakkan nilai-nilai hamba dengan Tuhan. Karena yang namanya hamba kan terikat hukum dengan Allah. Dan orang yang al-qaimu fi huquqi ibadih, orang yang menegakkan nilai-nilai kehambaan sesama hamba Allah. Ntar ada nih di sini. Kalau masih hasud, kalau masih dengki sama orang, nah bagaimana? Ada ntar. Ya. Wa hasifaktakhoru biha. Padahal faktakhoru biha. Ya. Lalu dia dengan banyak harta, dia banyak anak, membanggakan dirinya. Wa hasiba ba'duhumus syarafa wal izza fi wasbi amwalin nas. Dan merasa sebagian manusia bahwa kemuliaan dan kehormatan fi wasbi amwalin nas dalam merampas harta orang lain, dianggap jantan, dianggap berani, wa zulmihim, dan menzalimi mereka, wasabki dimaihim, dan menumpahkan darah mereka, hanya membunuh gara-gara harta benda. Nyawa murah banget, gara-gara harta benda saling bunuh, darah bertumpah. Wa'taqadat, ya, wa'taqadat, dan sekelompok manusia ada yang mengiktikadkan, ada yang meyakinkan anahu, jadi wa'taqadat ta'ifatun, dan telah meyakini sebagian kelompok ta'ifat anahu, bahwasanya kehormatan diri, kemuliaan, ya, fi itlafil mal,
di dalam menghambur-hamburkan harta benda. Ya, kalau lempungan buat pura-pura paling dulu dah. Biar apa? Biar dikata bares, atau bares. Oh. Jadi kalau ada apa dia, tapi lempungan sumbangan buat musola, sumbangan buat maulid, sumbangan buat masjid. Susah banget. Nyawa paling dulu. Ya kan? Buat mabok-mabokan dia ngeraktir. Tuh. Wa israfihi wa tabdzirihi, ya, wa israfi, dan dia memboroskan dirinya dengan harta, wa tabdzirihi, dan menghambur-hamburkan harta, cepat habis. Kalau cepat habisnya buat kebajikan jadi amal soleh, tapi kalau habisnya buat menghambur-hamburkan hal-hal yang dilarang, bukan amal soleh, amal oleh. Wa ta'amaltu, lalu aku merenung fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Inna, sesungguhnya, akramakum, yang paling mulia di antara kalian. Akrama isim tabdil, ya, kata mendat yang menunjukkan sesuatu yang lebih. Contohnya Allahu Akbar, Allah yang lebih besar. Akbar, akram, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian, atqakum, isim tabdil lagi itu, yang paling bertakwa di antara kalian. Mana takwanya paling tinggi, dialah paling mulia. Semakin tingginya ketaatan seseorang, semakin mulia di sisi Allah. Ketika sudah merenungkan ayat ini, apa kata Imam Hatim Al-Asham? Fakhtartu lalu aku memilih at-taqwa, memilih ketakwaan. Waqtaqattu, dan aku berkeyakinan, aku beriktikad, annal Qur'ana haqqun, sesungguhnya Al-Qur'an adalah haqqun, benar, shadiqun, lagi dibenarkan. Wazonnahum, dan mereka menyangka. Siapa mereka? Itu yang gila kehormatan, yang gila kemuliaan. Wa hisbanahum, dan perhitungan mereka dalam menghambur-hamburkan harta benda, di dalam menahan harta benda, kulluha, cara semuanya itu batilun, salah, zahilun, keliru. Yang benar jangan ditahan, lepas. Ya, budgetin buat anak yatim, budgetin buat fakir miskin. Tuh yang di penyelamat. Al-faidatul khamisatu anni ra'aitun nas yadummu ba'duhum ba'dhan wa yabtahu ba'duhum ba'dhan. Adapun kemanfaatan yang kelima yang diperoleh dari Imam Hatim Al-Asham terhadap gurunya, beliau katakan, anni ra'aitun nas, sesungguhnya aku melihat akan manusia yadummu, saling mencaci, ba'duhum ba'dhan, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, wa yaktabu ba'duhum ba'dhan, dan saling menggibah, ya, saling menggosip di antara sebagian mereka di antara sebagian yang lain. Fawajatu dzalika, maka aku mendapatkan yang demikian itu, artinya dari celah mencela, dari menggibah, ya, kata beliau, minal hasadi, lahirlah penyakit hasad. Ya, hasad apa hasad? Waljah, lahirlah kedudukan. Artinya jangan sampai kedudukannya direbut orang.
wal ilmi, ya, asilah ilmu, pengetahuan yang benar. Itu pengetahuan untuk mengelabui manusia, nipu manusia, kan pengetahuan juga. Kata amal itu lalu aku merenung di qauli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Az-Zukhruf ayat 32. Nahnu qasamna, kami telah menentukan, kata Allah, bainahum, di antara mereka manusia, ma'isyatahum, ya, kehidupan mereka sudah ditentukan sama Allah. Rezeki sudah ditentukan, nggak bakal ketukar. Kadang-kadang kan kalau dia dagang umpama, ya, yang sebelah laris laku, dia jengkel, sampai keluarlah omongan yang gak enak didengar, berdukung mana? Padahal rezeki udah diatur, udah ditentuin. Bisa jadi tetangganya yang laku karena banyak sedekahnya, karena dermanya, orang miskin. Bisa jadi, ambil positifnya. Sebab kata Nabi gini dalam hadis qudsi, inna mafatihatul rizki mutawajjihatun ala tahtal arsy. Sesungguhnya anak-anak kunci manusia rezekinya udah digantungin tuh, di bawah aras udah digantungin. Rezekinya sebulan, rezekinya sebulan udah digantungin. Inna mafatihatul rizki mutawajjihatun ala tahtal arsy. Udah digantungin semua rezekinya, si A, si B, si C, udah semua mau digantung-gantungin. Tinggal diturun. Bagaimana nurunnya nih biar Allah nurunnya banyak? Karena Allah juga lihat manusianya, lihat hambanya. Ya, ada kalanya Allah nuruninnya banyak, ada kalanya Allah nurunin diresek dari Nabi. Ini kata Nabi, wa in kathurat kasuratlah, wa in kulilat kulilatlah. Kalau mualinya banyak turunnya, gantinya. Kalau mualinya sedikit turunnya tuh yang digantung tuh. Ente mau banyak mau dikit? Benar. Banyakin mualnya. Ini harus kursi, buktiin aja. Ya, banyak jemaah yang udah membuktikan, masya Allah. Ya, saya kasih ibroh satu contoh. Ada si fulan, ya, jadi 100.000, lalu dia sedekahkan tuh. Dia cerita begitu ketemu, kontan diganti, ada yang ngasih, ada yang sedekah hadis diutak. Ini dikatakan ada apa? Nah, kita pengen banyak, kemarin dikit, ya nggak pernah. Kalau mau banyak, walinya banyak. Itu resepnya. Ini belum ngasih sekali ini udah dihitung. Fa'alim tuh, maka aku amalkan. Ya. Maka aku mengerti annal ismata, sesungguhnya pembagian kanat minallahi ta'ala fil azal. Karena pembagian itu sudah dipostingkan oleh Allah pada alam azali. Apa alam azali? Alam azali, alam yang adanya sebelum kita lahir. Kalau bahasa pembangunan tuh progresnya udah ada. Itu alam azali. Paket ya. Nah, alam azali itu asal muasalnya manusia. Di benih bibitnya, ya, adanya di alam azali. Si Anu bakal hadir, si Anu bakal lahir, alam azali. Fama hasatu a'adat, maka aku tidak berhasut pada seorang pun. Ya, dari sejak itu Imam Asim Al-Asar gak mau menghasut seorang pun.
Wa raditu bi qismatillah, dan aku terima bi qismatillah, dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-faidah satu, adapun faedah yang keenam, anni ra'aitun nas, sesungguhnya aku melihat akan manusia yu'adi, saling bermusuh-musuhan, ba'duhum ba'd, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Kenapa? Di antara manusia ada yang bermusuh-musuhan, lirgorodin, karena punya target, ya kan? Nih ada 2 paslon, nggak mungkin dua-duanya redo nih, paslon 1, paslon 2, karena punya target yang dicuci cuma 1, dulu apa buat, ya jadi kan gitu, yang bakal jadi ente panik, ini pasti ini ada hasil. Ya, pasti saling musuh-musuhan gitu. Jangankan paslonnya, sampai pengikutnya, ya, partisipan, sampai ikut-ikutan benci, ikut-ikutan musuh-musuh, bentrok akhirnya. Contoh tuh, wasababin, dan menjadi sahabat. Fata amartu qaulu ta'ala, maka aku renungkan pada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian musuh. Setan yang jadi musuh. Fattakhidu adwa, maka anggaplah olehmu setan itu adwa, jadikan setan itu masihmu. Yang mesti dijadikan musuh siapa? Setan, bukan manusia. Tuh, fa'alim tuh, maka aku mengerti, kata Imam Hatim al-Asam, annahu la tazuzu adawatu ahadin ghairi syaitan, sesungguhnya tidak boleh bermusuh-musuhan terhadap seorang pun ghairi syaitan, kecuali syaitan. Yang boleh kita musuhin bukan manusia. Berarti kalau manusia sama manusia main musuh-musuhan, belum ya, wallahu a'lam. Kalau pasti dikit tapi dalam, dikit tapi mengena, masya Allah. Biasanya besok yang musuh-musuhan tak bean, minta maaf. Yang harus kita musuhin bukan manusia, tapi setan. وجودا منا لا باكتساب منا
Amin.